Alhamdulillah, update terbaru BPNT November-Desember sudah muncul di 6NG Online. Kemudian KPM BPNT ini cair double 3 di bulan November atau Desember. Dan selain bantuan PKH BPNT ada 3 bansos Kemensos yang juga dicairkan, serta golongan KPM yang akan dicoret sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group. Channel akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update progres untuk pencairan bantuan PKH alokasi November-Desember jika kita lihat di aplikasi 6NG Online. Jadi teman-teman semuanya, khususnya kalian KPM PKH yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH alokasi November-Desember ya, tentunya pencairannya melalui KKS Merah Putih. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya, untuk bantuan PKH khususnya untuk alokasi bulan November-Desember sudah muncul update-nya di 6NG di menu penentuan KPM. Dan saat ini pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang melakukan penghimpunan kelayakan penerima bantuan PKH ya dari pemerintah daerah. Jadi bagi KPM-KPM yang dinyatakan masih layak menerima bantuan PKH, tentu saja akan cair lagi bantuan PKH-nya ya untuk alokasi bulan November-Desember. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi inti kita. Alhamdulillah, untuk bantuan sembako atau BPNT, progres terbarunya sudah muncul di 6NG, khususnya untuk alokasi bulan November-Desember 2024. Jadi kalau kita lihat di 6NG, melalui menu data individu untuk bantuan sembako alokasi bulan November-Desember 2024 sudah muncul. Namun untuk hasil cek rekening belum muncul ya teman-teman. Ini artinya untuk bantuan BPNT alokasi November-Desember akan segera dilakukan pengecekan rekening. Dan setelah nanti rekening berhasil, status akan berubah menjadi SPM atau surat perintah membayar. Setelah itu akan turunlah SP2D dan proses SI dilakukan atau proses transferring ke masing-masing rekening KPM. Jadi tentu saja ini adalah berita baik untuk kalian KPM BPNT, baik itu KPM BPNT plus PKH maupun BPNT murni non PKH. Kita doakan saja teman-teman, semoga proses untuk pencairan bantuan PKH ataupun BPNT baik itu untuk alokasi bulan November-Desember maupun yang melalui PT Pos Indonesia peralihan ke KKS Merah Putih segera terlaksana ya teman-teman, tidak ada halangan suatu apapun. Dan seperti kita ketahui bersama, di bulan November 2024 adalah bulan pencairan baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Baik yang pencairannya melalui KKS lama ataupun melalui KKS baru peralihan PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih. Cuma bedanya kalau pemegang KKS lama pencairannya untuk 2 bulan, yaitu untuk alokasi November-Desember. Sedangkan untuk pemegang KKS baru tergantung dari masa pencairan. Dan khusus bagi KPM yang burekolnya di bulan November atau bulan Desember, atau sudah menerima KKS terbaru tapi belum cair bantuannya untuk alokasi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti bantuannya akan cair sekaligus ya untuk 6 bulan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi selain bantuan PKH BPNT yang cair di bulan November. 3 bantuan dari Kementerian Sosial juga dicairkan. Apa saja bantuannya teman-teman semuanya? Yang pertama adalah bantuan atensi yatim piatu atau YAPI. Jadi bantuan atensi yatim piatu atau YAPI diberikan kepada anak yatim atau piatu atau yatim piatu. Dan bansos ini tentu saja merupakan bentuk perhatian dari pemerintah yang tergolong dalam usia anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Jadi anak yatim piatunya ini berusia di bawah 18 tahun atau masih dalam usia sekolah. Dan penerima bansos yatim piatu ini namanya sudah ada di DTKS Kementerian Sosial, di mana besaran bantuan yang akan diterima adalah Rp200.000 per bulannya.
Dan pencairannya dilakukan per 2 bulan. Dan untuk proses pencairan bantuan yatim piatu ini dilakukan melalui Bank Mandiri dan juga Bank BSI serta PT Pos Indonesia. Dan biasanya sebelum pencairan, KPM atau keluarga penerima manfaat biasanya akan menerima surat undangan untuk penarikan bantuan senilai Rp400.000 di lokasi masing-masing yang sudah ditentukan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan Kementerian Sosial yang juga dicairkan adalah bantuan pena sebesar Rp5 juta. Jadi bantuan pena atau pahlawan ekonomi Nusantara adalah program bantuan sosial jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dari program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya atau mengembangkan kewirausahaannya. Jadi melalui program ini, nantinya KPM PKH atau BPNT diberikan bantuan berupa pelatihan modal usaha sebesar Rp5 juta serta pendampingan untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro atau kecil. Di mana tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Jadi teman-teman semuanya, melalui program ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih berarti dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrim. Namun catatannya teman-teman, yang harus diketahui yang pertama, kriteria khusus KPM yang mengajukan harus siap mengundurkan diri dari program Bansos PKH dan BPNT setelah melalui tahap evaluasi pasca menerima bantuan pena. Baik teman-teman semuanya, bantuan selanjutnya adalah bantuan permakanan. Jadi bantuan permakanan ini nilainya adalah Rp30.000 per hari untuk 2 kali makan. Jadi asumsinya untuk 30 hari atau 1 bulan adalah Rp30.000 kali 30, totalnya Rp900.000. Jadi bantuan ini bukan berbentuk uang tunai ya teman-teman, melainkan makanan siap saji yang di dalamnya ada nasi, lauk pauk, air mineral, dan potongan buah. Dan bantuan permakanan ini diberikan kepada lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal. Jadi untuk bantuan permakanan ini adalah untuk meneruskan program Kementerian Sosial di pemerintahan Presiden Jokowi. Namun berita gembiranya untuk bantuan permakanan ini akan kembali dicairkan di tahun 2025. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang terakhir. Mohon maaf bagi masyarakat penerima bantuan sosial. Kategori berikut ini dicoret namanya sebagai penerima bantuan sosial. Jadi teman-teman semuanya, khususnya kalian penerima bantuan sosial, khususnya yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti bantuan PKH, BPNT, dan bantuan PBI atau penerima bantuan iuran. Jadi seperti kita ketahui bersama, setiap bulannya pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial melalui pemerintah daerah. Hal itu dilakukan setiap bulannya mulai tanggal 14 hingga tanggal 28 atau 3 hari sebelum berakhirnya tanggal di bulan tersebut. Jadi bagi masyarakat atau penerima bansos yang sudah sejahtera perekonomiannya, ada dalam satu kakak ada salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai PNS, TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, atau pekerja atau buruh yang gajinya di atas UMP atau UMR, atau bagi KPM yang meninggal dunia, atau bagi masyarakat yang pindah atau tidak ditemukan tempat tinggalnya. Jadi masyarakat-masyarakat tersebut tidak akan dapat lagi bantuan sosial dari pemerintah atau tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah lagi. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan sosial dari pemerintah hari ini. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.